Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi amsilatin. Ini adalah pasal tentang amsilah atau contoh-contoh. Min tasrifi hadil af'ali. Dari tasrifan ini macam-macam fi'il. Disebut af'al ini adalah jamak dari fi'lun ya. Kalau fi'lun satu fi'il, kalau af'alun macam-macam fi'il. Kenapa disebut macam-macam fi'il? Karena fi'il itu ada fi'il apa aja? Fi'il madi, fi'il apalagi? Mudore, dan fi'il amar. Ya. Lanjut. Amal madi adapun fi'il madi, bahwa fi'il madi itu alladzi dalla, yaitu fi'il yang menunjukkan ala maknan pada makna, wujida yang ditemui fi zamanil madi pada zaman yang sudah berlalu. Fal mabniul fa'ilu, maka mabni fa'il minhu dari itu fi'il madi, makana adalah fi'il awaluhu yang awalnya itu fi'il maftuhan dipatahkan, aukana atau ada awalu mutaharikin yang pertama dikasih harokat minhu dari fi'il itu maftuhan dipatahkan. Begini, fi'il madi itu adalah yang menunjukkan pada zaman yang sudah berlalu, begitu ya, berarti sudah gitu ya. Nih, selanjutnya mabni fa'il dari fi'il madi itu adalah tandanya itu awaluhu maftuhan, huruf awalnya itu dipatahkan. Nah, ini untuk sulasi mujarod, berlakunya untuk sulasi mujarod. Sulasi mujarad itu mana? Yang hurufnya terdiri dari 3 huruf. Contoh, fa'ala ya, nasoro, doroba, itu kan 3 huruf kan? Nah, itu pertama hurufnya dipatahkan. Nih, au kana awwalu mutaharikin minhu maftuhan, atau yang pertama dikasih harokat dipatahkan. Ini berlakunya untuk sulasi mazid. Contoh, ada sulasi mazid itu kemarin sudah dibahas, ada yang menjadi 4 huruf ya, ada yang menjadi 5 huruf, berarti tambahan hurufnya 2 huruf ya. Ada yang menjadi 6 huruf malah, berarti tambahan hurufnya ada 3 gitu. Contoh nih, kita ngambil yang tambahannya 2 huruf. In koto'a. Nah, alif dan nunnya itu adalah zaidah. Huruf aslinya adalah koto'a. Nah, ini yang dimabni fa'il kan, yang pertama dikasih harokatnya itu bukan dari alifnya, bukan innya, bukan, tapi dari koto'a gitu ya. In koto'a. Kenapa? Nanti akan ada penjelasan. Alif itu adalah ketika di awal dia sabata, ada gitu ya. Tapi ketika terhimpit ada kalimat atau ada huruf sebelumnya itu bisa hilang gitu ya. Pidarji gitu, taskutu pidarji, bisa hilang ketika terhimpit kalimat lain. Contoh, in kotoa ya, ada ya i ya, ada in kotoa. Tapi ketika ada wawu sebelumnya, wan kotoa, tuh kan gak dihitung kan? Gitu. Contohnya seperti itu. Lanjut. Misaluhu, contohnya di sini nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Nah, ini adalah contoh mabni fa'il. Nanti kalau mabni maf'ul akan begini dibacanya. Nusiro, nusiro, nusiru, nusirot, nusirota, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti,
nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Begitu ya. Artinya apa? Kalau artinya nasoro, nasoro dan seterusnya itu mabni fa'il, berarti ini adalah artinya yang menolong, gitu ya. Kalau nusiro, nusiru, nah dan seterusnya itu artinya yang ditolong, gitu ya. Jadi kalau yang menolong berarti pelakunya yang menolongnya. Kalau nusiro yang ditolongnya berarti bukan yang menolong, tapi sebaliknya dia yang ditolongnya, gitu. Paham ya? Itu bedanya mabni fa'il dan mabni maf'ul. Nih. Di sini dilanjutkan. Wala tak tabir harokatil alifati fil awaili. Jangan dihitung harokat yang ada di alif. Fa'innaha zaidatun, karena alif itu adalah zaidah, adalah tambahan ya. Tasbutu fil ibtida, akan ada alif itu jika fil ibtida, jika alifnya ada di awal kata, gitu ya. Wataskutu, dan akan hilang itu alif, itu harokat alif pidarji ketika terhimpit. Ini contohnya seperti tadi udah disebut ya. Misalkan in koto'a, ijtama'a, dan seterusnya ya. Ketika ada waw sebelumnya jadi wan koto'a, alifnya hilang ya. Wajtama'a, alifnya juga hilang. Nih, kita lanjut. Wal mabniul maf'ul, dan mabni maf'ul minal madi, dari fi'il madi, wa huwa, mabni maf'ul itu alladzi lam yusamma fa'iluhu, tidak disebut fa'ilnya. Yang ditolong berarti maf'ulnya yang disebut kan? Iya kan? Yang penolongnya tidak disebut, yang menolongnya. Lanjut. Makana awaluhu madmuman. Nah, kalau mabni maf'ul itu huruf awal fi'il madinya adalah didomahkan. Contoh tadi nusiro, gitu ya, dan seterusnya. Au kana awwalu mutaharrikin minhu madmuman, atau yang pertama dikasih harokat itu didomahkan. Contoh, kalau in koto'a jadi unkuti'a, gitu ya. Wa hamzatul wasli tatba'u hadal madmum, sedangkan hamzah wasal mengikuti yang didomahkan. Contoh, koto'a, jadi apa tadi kalau di sulasi majidnya in koto'a. Nah, sekarang jadi mabni maf'ul, jadi unkuti'a. Jadi kuti'a, nah hamzahnya juga ikut didomahkan. Jama'a jadi ijtama'a, gitu kan? Ini jadi sulasi majid. Nah, sekarang jadi mabni maf'ul, ujtumi'a. Ya, paham ya? Ya. Huruf pertama yang pertama dikasih harokatnya didomahkan, itu adalah tanda mabni maf'ul. Selanjutnya, wa ma qabla akhirihi yakunu maksuron abada, dan huruf sebelum akhir, qabla akhirihi ya, qabla akhirihi, huruf kedua dari akhir berarti gitu ya, itu adalah dikasrahkan. Contoh nusiro, gitu ya. Nah, kalau di sulasi majid ujtumi'a, mi'a kan, mi-nya dikasrahkan. Unkuti'a, ti-nya kan dikasrahkan. Jadi huruf sebelum akhir dikasrahkan. Jadi mabni maf'ul itu tandanya huruf awalnya didomahkan, huruf sebelum akhirnya dikasrahkan, gitu. Paham ya? Nah, itu. Koto'a jadi kuti'a, nasoro jadi nusiro, in koto'a jadi unkuti'a, ijtama'a jadi ujtumi'a, dan seterusnya. Banyak ya contoh-contohnya. Nahu nusiro zaidun wastuhrijal malu. Nah, ini ustuhrija. Ini asalnya itu khoroja ya. Tapi tambahannya ada 3. Ada alif, ada sin, ada ta, gitu ya.
Wastuhrija dan dikeluarkan al-malu harta. Jadi ini kita memaknai kalau mabni fa'il berarti itu yang mengerjakannya gitu ya. Contoh wastahroja dan mengeluarkan gitu ya. Itu mabni fa'il. Tapi kalau mabni maf'ul wastuhrija dan dikeluarkan berarti yang dikeluarkannya itu maf'ulnya, barangnya gitu ya. Wastuhrija dan dikeluarkan al-malu harta. Tapi kalau wastahroja dan mengeluarkan berarti orangnya yang mengeluarkan. Paham tidak? Nah, itu kita jangan sampai salah mengartikan. Sampai situ aja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.